Masalahnya sekarang ketika kita mengucapkan kalimat itu, yang menjadi kurangnya kita atau yang menjadi penyebab tidak tokcer karena kurangnya ya yakin. Lebih cenderung kita minta tolong kepada orang lain, mohon Bapak Ibu atau mohon Pak Ustadz doakan anak saya supaya sembuh. Padahal kita pun kalau bisa yakin membacakan kalimat itu bisa menjadi obat bagi anak kita, bahkan bagi diri kita. Dan ini memang hukum alam seperti itu. Gak ada cerita dokter mengobati dirinya sendiri, gak ada cerita tukang hitam sendiri gitu. Maksudnya apa? Saling kerjasama, saling membutuhkan satu sama lain. Dan ingat, saya kasih tips, kalau kita ingin doa kita dikabul, hajat kita cepat tercapai, rajin-rajin doakan orang lain, apalagi orang yang zalim ke kita. Insya Allah makbul. Coba ada orang jelas-jelas nyakitin ke kita, ya, doakan, ya Allah ya Rabb, jadikan si fulan sebagai hambamu yang diberi kekayaan dan barokah. Siap gak? Enggak, nah itu penyakitnya di situ. Kalau kita doakan seperti itu, yang duluan dapat rezeki dan barokah bukan orang yang didoakan, tapi diri kita. Kita satu kali mendoakan kepada sahabat kita, maka kita akan mendapatkan 70 kali. Bahkan yang mengamini bukan manusia, melainkan malaikat. Untung enggak? Cuma karena itu tadi ego mengongkong, setan beradaptasi, berkolaborasi dengan nafsu kita, enggan kita untuk mendoakan. Contohnya apa? Ketika baginda Rasulullah SAW setelah merasa di kota Makkah, di mana di situ baginda Rasulullah menyebarkan syariat Islam, menyebarkan akidah Islam, akan tetapi penolakan demi penolakan dari kafir-kafir Quraisy di kota Makkah, sehingga beliau ada inisiatif atas usul, atas ilham daripada malaikat Jibril berangkat ke kota Taif dengan harapan di kota Taif itu terkenal kota yang sangat dingin, bahkan cuacanya mirip-mirip di puncak. Sesekali bahkan di Taif ini bisa turun salju. Ini Taif pada adanya di kota Arab, di negara Arab Saudi. Tapi kadangkala di situ kalau sudah saking dinginnya salju turun. Nah, dengan harapan di kota yang dingin seperti itu, orang-orangnya ramah-ramah, dingin-dingin, gak kayak di Mekah yang notabene keras-keras. Makanya Bunda suatu saat kalau berangkat ke tanah suci, insya Allah amin, ya, antara kondisi masyarakat Madinah dengan Mekah jauh berbeda. Di Madinah lembut-lembut orangnya, sopan-sopan. Giliran ke Mekah jahiliyahnya nampak. Asli itu. Nanti bisa dibuktikan. Nah, ketika baginda Rasulullah pergi ke kota Taif, apakah langsung diterima? Tidak. Justru apa yang diterima oleh Rasulullah? Cacian, makian, siksaan, bahkan dilempar oleh batu-batu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi jaminan, ya, tidak menjadi jaminan. Makanya kita sebagai hamba yang memang doif, yang lemah, yang senantiasa terkungkung dengan nafsu kita, dengan ego kita, maka kita punya tips, salah satunya dengan mendawamkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi fadilah yang kedua, keutamaannya adalah ketika kita punya sesuatu yang menjadi penyakit baik zahir maupun batin, maka rajinlah berbanyak mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang berikutnya, wala yusama ismu ala syai'in illa baraka fihi. Tidaklah namaku, kata Allah, diucapkan terhadap sesuatu kecuali melainkan Allah akan mencurahkan, akan memberikan keberkahan. Kita pindah rumah, ingin barokah, maka bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Gak perlu pindah rumah. Rumah yang saat ini kita punya
Kalau ingin barokah, maka rajin-rajin setiap kita mau masuk, setiap beraktivitas diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting. Makan kita, kerja kita, semua awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu bisa jadi tanda ketika ada sebuah penghuni rumah, ketika ada penghuni rumah, lalu dia itu lebih cenderung di dalamnya itu pada pemarah, di dalamnya itu asiknya selalu kurang bersyukur, di dalamnya itu lebih cenderung minim ibadah, pertanda rumah tersebut bisa jadi kurangnya barokah. Karena perkara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berdampak bagi kehidupan kita. Rumah ditinggalinya adem, tenang. Jadi kalau rumah itu sebagai tempat istirahat itu betul-betul tenang sekali. Setelah hirup pikuk kesibukan di luar, nyampe ke rumah bahagia. Itu rumah yang disebut dengan Baiti Jannati. Ya salah satu caranya itu tadi. Dan kalau rumah yang barokah itu, penghuninya pun akan ditambah-tambah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ziyadatul ta'ah wa ziyadatul khair, ditambah-tambah kebaikan, ditambah-tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggan beribadah di dalam rumah kita, berat untuk baca Quran, susah untuk melaksanakan sholat-sholat sunat, bisa jadi rumah kita kurang barokah. Rubah rumah itu supaya banyak keberkahannya, terbanyak dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini